Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Barberi Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke rumah Belanda lagi. Dan ini rumah Belanda yang saya tuju kali ini lumayan komplit ya. Saya akan inilah coba untuk masuk ke dalamnya, karena memang ada juga yang ternyata request rumah Belanda ini. Karena gini ya, mungkin kapan hari itu saya pernah bikin video tentang rumah ini, dan kebetulan saya hanya keliling-keliling bagian luar rumahnya saja, karena saya memang nggak ada izin untuk masuk, karena ya memang nggak enak ya untuk masuk ke rumah yang bukan tempat saya. Nah, ini memang agak-agak nggak enak gitu ya kalau tiba-tiba masuk tanpa izin. Nah, kali ini saya udah mendapatkan izin untuk masuk itu, dan mudah-mudahan untuk kali ini saya bisa mengelilingi tempat ini dengan sedikit agak lengkap ya. Saya katakan agak lengkap karena mungkin saya nggak bisa mengelilingi secara detail, hanya ini aja ya. Mungkin kapan-kapan saya kalau punya kesempatan kesini lagi, saya bisa datang kesini lagi, terus kemudian ya inilah bisa lebih detail lagi. Tapi kalau menurut saya sih ya diusahain untuk untuk melihat sekeliling di sini secara lebih lengkap daripada video sebelumnya ya. Mudah-mudahan Anda nanti di akhir video ini nggak kecewa ya. Oke, langsung aja saya ajak keliling ke rumah Belanda yang ada di daerah Kodok ya. Ini masuk ke daerah taman wisata di kelurahan atau di desa Pecalukan ya. Nah, saya katakan kelurahan karena memang ada kantor kelurahan ya. Kenapa saya katakan desa ini? Karena pemilihan kepala daerahnya di sini itu melalui melalui semacam pemilu pilkades gitu ya. Jadi saya bisa katakan itu kelurahan atau desa, jadi kayak gitu. Oke, itu bagian atasnya ya guys ya. Ini ada di bagian bawah, terus kemudian di sana tadi ada di bagian atas. Nah, untuk bangunannya sendiri, halaman rumah yang ada di sini ini cukup luas ya. Nah, ada rumahnya, terus kemudian ya halamannya cukup lah untuk sambil keliling-keliling, terus kemudian sambil menikmati atau meratapi nasib gitu. Enggak lah ya. Oke, ini merupakan bangunan tipikalnya Belanda di daerah Tretes. Ada batunya, dan kali ini saya tunjukin ke Anda ya kalau batu yang ada di sini. Kemudian ada dinding rumahnya itu dari batu kali yang dicat hitam, terus kemudian diselingi sama warna warna putih kayak zebra ya. Terus kemudian di sebelahnya sini ada kamar mandi. Nah, ini dia, nggak tahu ini kamar mandi yang digunakan untuk pembantu ya waktu itu atau gimana ya. Nggak tahu saya, atau mungkin ya memang digunakan untuk untuk orang yang ada di sini. Nah, yang ada di sebelah sini ini merupakan bagian yang terbuat dari kayu ya. Nah, ini dia. Dan untuk atapnya itu nggak terlalu tinggi ya guys ya di sini. Tujuannya mungkin untuk ini aja sih, untuk membuat bagian dalam rumah itu supaya hangat. Oke, langsung aja. Sekarang saya ajak Anda untuk masuk ke bagian dalam ya, dalam rumah. Oke, yang ada di sini terlebih dahulu ini adalah dapur ya. Dapur, masuknya dari dapur ya ini ya, bukan dari ruang utama, tapi dari dapur dulu. Nah, ini
Dapurnya udah ini ya, udah modern ya sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin beda ya dengan sekarang. Nah, untuk lantainya ini masih dipertahankan yang lama ya, keramiknya. Oke, lantainya itu lantai yang cukup artistik ya penataannya ya, merah sama hitam. Nah, ini memang ciri-ciri yang ada di sini, kata orang-orang yang saya temuin, kalau bangunannya orang Belanda itu warnanya merah sama hitam ya. Nah, gitu. Terus kemudian ini ada mejanya di ruang tamu ini ya. Tapi ini udah, kalau saya udah ini ya, masuk ke ruang multifungsi ya, bisa digunakan untuk nonton TV, untuk kumpul-kumpul sama keluarga. Karena memang rumah Belanda ini selain di ini ya, ya dijadikan inilah tempat yang bersejarah ya karena memang peninggalan dari Belanda, dan dulu katanya sih dipakai oleh orang Belanda ya, digunakan untuk tempat tinggalnya orang Belanda, tapi sekarang udah di ini ya, disewain ya. Dan ini dikelola sama PT PN 10 ya. Oke. Nah, untuk peninggalan-peninggalan yang ada di sini, nah itu yang kecil-kecil, yang mini-mini gitu ya. Keramik mini itu ini nggak tahu itu apakah memang benar-benar dari peninggalan Belanda atau enggak ya. Terus kemudian yang ada di sebelah situ dindingnya dari kayu ya, kayunya kayu jati, dan ini udah dicat. Dah, ini dia yang saya penasaran banget adalah bagian lantai atasnya. Kalau di beberapa rumah yang saya masuki, bukan saya masuki ya, beberapa rumah yang saya kelilingi di bagian luarnya ya, saya penasaran banget ya dengan bagian dalamnya itu seperti apa ya, karena model dari ini ya, rumah yang ada di sini hampir mirip ya kalau menurut saya ya, hampir mirip satu dengan yang lainnya. Dan tangganya itu habis ini yang bukan naiknya itu naik lurus tapi berkelok ya, jadi apa ya, melingkar gitulah tapi naik ya. Oke, di bagian atas ini, di bagian atap, bukan atap ya, plafonnya itu juga dari triplek sama kayu ya. Nah, ini di dalamnya itu serba kayu ya. Oke, nah ini di bagian luarnya, ini terlihat dari sini ya guys ya, halamannya. Oke, dari kayu juga di sini materialnya. Nah, ini dia, bisa kelihatan kan yang dicat warna kuning mentah ya. Oke, selanjutnya ini dia lemarinya ya. Nah, ini dia lemari yang ada di sini, juga terbuat dari kayu yang kalau saya sih hampir seragam, cuma nggak bisa dibuka ya. Saya penasaran, cuma nggak bisa dibuka ya, karena memang mungkin ada atau mungkin digunakan untuk menyimpan sesuatu ya buat tamu yang menginap di sini. Dan ini juga digunakan untuk ini ya, kadang-kadang digunakan untuk pelatihan kayaknya kayak gitu. Dan orang yang menginap di sini boleh kok ya, nggak cuman dari ini aja pelatihan dari PT PN sendiri, tapi juga orang yang ada dari luar ya, misalnya dari perusahaan apa, keluarga gitu, boleh ya menginap di sini. Dan ini masih satu kawasan dengan Villa de Angkasa ya. Oke, terus kemudian yang ada di sini ada di bagian lantai atasnya, nah kayak gini juga dari kayu. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, ini bagian atapnya itu pendek ya. Nah, ini pintunya seperti yang ada di daerah, kalau nggak salah di dekat Jalan Raung sama Semeru, yang saya kapan hari datang ke sana, cuma saya nggak bisa masuk
karena memang dikunci ya sama pemiliknya dan dibawa kuncinya ya. Jadi nggak bisa masuk-masuk. Pintunya ya kayak tadi itu, berbentuk mirip ini ya, lurus sama silang gitu ya, diagonal kayak gitu. Dan ini bagian lemarinya ya guys ya. Nah, untuk lemarinya itu di sini udah menyatu ya sama bangunan rumah. Jadi kayak gini. Jadi ini bukan lemari yang ada sendiri ya, berdiri sendiri, tapi menyatu dengan dinding rumah ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini udah menyatu banget. Oke, kayak gini. Dan di bagian sebelah sini, oke, di sini ada ini ya, ada kamar atau memang kamar sih, ini ada tempat tidurnya tuh bisa terlihat ya. Kalau tadi lemarinya itu jadi satu dengan ini, dengan dindingnya. Oke, dan ini merupakan pintunya. Ayo kita coba menuju ke sebelah sini. Nah, ini pokoknya benar-benar dimanfaatin ya, bagian plafon, bagian ini, bagian atapnya itu nggak ada ruang untuk ini sih, nggak ada ruang untuk tikus ke situ ya. Karena semua semua udah ditutup ya. Dan ini dimanfaatin sebagai tempat untuk tidur ya. Tapi kalau dulu mungkin digunakan untuk menyimpan sesuatu, mungkin loh ya. Tapi kalau bangunan Eropa ya begini ini guys ya. Bangunannya itu ada, pokoknya kalau saya sih keren banget ya ini ya. Dan ini baru kali ini saya masuk ke rumah yang bisa dikatakan ini lengkap ya. Terus kemudian dari kayu dan loteng juga. Oke, kita bisa lihat juga kan dari atas ini. Nah, ini ya. Jadi udah puas kan buat yang penasaran dengan bagaimana sih bagian dalam rumahnya orang Belanda yang ada di daerah Tretes. Nah, ini dia udah bener-bener lengkap ya. Nah, kayak gini. Dan ini kalau menurut saya sih udah kategori yang terbaik ya di kawasan sini. Nah, ini rumahnya itu loteng ya, atau bertingkat. Terus kemudian terbuat dari kayu. Dan itu bikin saya penasaran ya beberapa waktu yang lalu, karena memang saya nggak bisa nggak punya kesempatan untuk masuk. Dan karena saya nggak ngomong, padahal di tempat sini saya diizinkan untuk masuk ya. Dan mungkin buat Anda yang pingin banget menginap di tempat ini ya, langsung aja ya, boleh ke sini. Namanya Villa de Sari, itu yang ada di dekatnya Villa de Angkas. Nah, ini ada balkonnya. Kalau tadi ada balkon sebelah utara, nah ini adalah balkon yang ada di sebelah selatan. Nah, ini ada pintunya, terus kemudian harus naik dulu ya. Nah, terus baru kemudian ini ada ada balkonnya yang bisa kita bisa kita lihat di sini. Bukan lihat balkon ya. Kalau Anda datang ke sini kemudian menikmati, apa yang dinikmati ya jelasnya pemandangan lah, bukan balkonnya. Tapi kalau untuk Anda kali ini saya tunjukin bukan pemandangannya tapi rumahnya ya. Oke, jadi kayak gini. Ini bagian pintunya. Terus kemudian di sini ada clear glass. Jadi ada kaca bening yang bisa digunakan untuk melihat dari dalam. Terus kemudian ada semacam pintu yang digunakan untuk ditutup sama kasa ya, sama yang fungsinya supaya nyamuk nggak masuk ke sini gitu. Karena mungkin dulu memang banyak nyamuk ya, mungkin loh ya. Mungkin ada ini. Jadi pintunya ada dua, pintu yang bagian dalam sama bagian luar. Nah, ini bagian dalamnya, itu bagian luarnya ya tadi ya. Terus
Zaman dulu kan memang penduduknya sedikit ya, terus kemudian hutan-hutan ya gitu, terus kemudian kalau ada nyamuk dan nyamuknya gede-gede, nah ini biar nggak bisa masuk. Tapi ini kayaknya kasarnya agak gede ya. Nah, mungkin digunakan untuk ini menyaring lah kalau ada ini, ada binatang yang semacam ini ya, ngengat atau apalah masuk ke sini supaya nggak merusak lah. Biasanya kalau ada ngengat atau ini bisa merusak. Cuman di sini karena terbuat dari kayu jati, nah ini lumayan kuat. Tapi meskipun kayu jati ya, tapi kalau dibiarkan ini bisa hancur ya guys ya. Oke, nah ini adalah ruangan yang ini ya, yang ada di sebelah sini ya. Ruangannya digunakan untuk menyimpan barang mungkin ya di sebelah situ. Nah ini bisa kita lihat ya. Oke, jadi kayak gini. Ini lantainya ya. Lantainya saya pikir itu dari keramiknya yang gede-gede itu, nggak taunya ini ya dari satu warna itu terdiri dari 4 keramik kecil ya. Jadi ya kayak inilah terlihat ini ya, mengecohkan mata gitu ya. Terus kemudian di sini ada kamar di lantai bawah ya. Kalau tadi di lantai atas, di lantai bawahnya juga ada dan banyak ini kamar-kamarnya. Saya pikir kamarnya cuma sedikit ya, ternyata kamarnya ada banyak. Dan kalau menurut saya itu keren banget ya. Dan kapan hari itu saya pernah ini ya, ketemu sama orang yang menginap di sini itu dari Malaysia. Jadi gitu. Oke, jadi kayak gini. Ini jendelanya ya. Oke, dan tempatnya ini lokasinya kalau Anda mungkin penasaran ada di mana. Nah, lokasinya ada di daerah Kodok ya, di daerah Taman Wisata. Di sebelah timurnya ini Pasar Indah atau Pasar Buah yang nggak jauh dari Hotel Surya. Oke, jadi kayak gitu, lengkap kan? Oke, terus di bagian atasnya itu ada ini ya, warna putih. Di sini ada warna kuning, kemudian ada warna putih lagi gitu. Terus kemudian di sini ada, pokoknya ada kamar mandi juga loh, bisa kita lihat di sini. Nah itu dia. Oke, di sini juga ada kamar mandi lagi. Jadi saya bingung ya. Untuk keluarnya itu saya bingung ada di mana gitu ya, karena kalau udah lihat ini ya, bangunan yang keren kayak gini, ini kita sampai kebingungan ya, mau bilang apa gitu, atau mungkin kita mau kemana. Pokoknya pingnya itu semua aja gitu ya di videoin ya. Jadi kayak gini. Oke, mudah-mudahan Anda semuanya bisa ini ya, bisa puas gitu ya dengan apa yang saya dapatkan untuk hari ini di video kali ini. Nah, mungkin kalau masih belum puas, mungkin kapan-kapan saya akan ini akan datang lagi untuk tunjukin lagi mungkin bagian mana yang masih belum puas. Nanti biar dipuas-puasin dah ya. Dan ini juga ini ya, menjawab requestan yang ini yang kapan hari itu meminta saya untuk masuk ke sini. Nah, saya udah masuk ke sini karena mungkin penasaran ya, bagian dalamnya itu yang ada di sini itu seperti apa. Sama juga dengan saya juga penasaran. Makanya saya minta izin masuk dan untungnya diperbolehkan ya. Alhamdulillah. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan ayo kita ini ya, dukung pelestarian benda-benda cagar budaya yang ada di mana saja. Oke, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.